Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا وعملا متقبلا آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung daripada kajian kita yang lalu terkait dengan tazkiyatun nafas, bagaimana cara pembersihan jiwa yang disyariatkan di dalam Islam melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang kita jadikan rujukan adalah kitab tulisan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kitab ini adalah kitab hadis sebenarnya, akan tetapi yang dibahas seputar tentang pembersihan jiwa kita. Adapun pembahasan yang pertama yang dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini adalah tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik itu yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itu pembahasan yang pertama dalam kitab ini. Beliau kemukakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana menyembah Allah disebutkan di ayat ini, wa yuqimus shalah, yaitu menegakkan salat. Kita alhamdulillah tadi telah melaksanakan tugas utama kita, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Salat itu hubungan baik kita kepada Allah, sedangkan zakat itu adalah hubungan baik antara sesama kita.
Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, tidak ada yang lain balasannya melainkan kebaikan juga. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan kepada orang lain, maka balasannya juga keburukan juga. Itu sudah menjadi peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam menyembah Allah, ikhlas dalam menunaikan sholat, ikhlas dalam menunaikan zakat, itulah agama yang kokoh, agama yang kuat. Kenapa dikatakan agama yang kokoh, agama yang kuat? Karena syariat ini tidak berbeda dengan syariat yang sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah itu bukan untuk membawa risalah yang baru, akan tetapi membenarkan risalah yang sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan risalah yang sebelumnya. Jadi kalau kita kaji khusus kepada keikhlasan, para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah niat karena Allah. Dan niat itu adalah pekerjaan hati. Dia bukan pekerjaan yang bersifat zahir. Mulut kita tak tahu dia niat. Kalau ada orang yang membaca lafaz itu bukan berniat, tapi melafazkan niat, itu beda. Orang yang ragu-ragu dibenarkan melafazkan niat. Jadi ahlul waswas, orang yang ragu-ragu saja. Kalau yang tak ragu tak perlu dilafazkan niat itu. Jadi kalau melafazkan niat itu bagi orang yang senantiasa ragu, pikirannya nggak fokus, sudah tahu mau sholat zuhur, pikirannya entah kemana. Maka ulama kita menganjurkan untuk melafazkan niat. Sekali lagi khusus kepada ahlul waswas, orang yang ada keraguan-raguan terus dalam dirinya. Maka ada orang sholat lama betul dia. Kalau orang yang konsen tidak perlu berlama-lama, karena Allah itu alim, maha mengetahui. Mata kita tidak tahu dia ikhlas, Bapak Ibu. Yang tahu dia memandang yang baik, melihat tulisan Al-Quran, memandang ciptaan Allah yang patut direnungkan untuk menjadi bahan kajian, bukan memandang kepada aurat yang tidak halal bagi kita. Tangan kita tidak tahu ikhlas. Kalau misalnya kita berkendara, dia tahu megang setir. Mulut berdoa kepada Allah. Mata kita awas kanan kiri depan belakang. Kaki kita tak tahu dia ikhlas. Yang tahunya adalah standby pada pekerjaan kaki, pada posneling, pada gas dan seterusnya. Perut kita tidak tahu ikhlas, Bapak Ibu. Yang tahu dia masuk makan makanan, minuman-minuman yang halal lagi baik. Jadi jangan disalah artikan, jangan salah pemaknaan. Ada orang yang mengatakan begini, Bapak Ibu, ini
real di masyarakat. Mohon maaf, mengajar mengaji kok minta bayaran. Di mana letak keikhlasannya itu? Ikhlas itu amalan batiniyah, amalan rohani, gak ada kaitannya dengan pembayaran. Itu orang yang tak duduk pemahamannya, tak duduk keilmuannya. Bapak, ibu kemari bekerja, niatnya ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena Allah itu pekerjaan hati kita. Lantas kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberi honor yang besar, itu nggak ada kaitannya. Bukan berarti dikasih honor besar kemudian keikhlasannya jadi berkurang, tidak ada. Yang penting hak kita itu kita terima. Di luar hak kita yaitu kezaliman. Jadi itu poin yang pertama, bahwa keikhlasan itu, niat karena Allah itu adalah pekerjaan hati. Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang sifatnya zahir, dia batin. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan nggak perlu sholat, yang penting hatinya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu pekerjaan hati kita. Badan kita tak tahu dia bagaimana ikhlas itu. Yang tahu dia datang ke masjid, dia tegakkan sholat, dia ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari angkat takbir sampai kepada salam. Itu orang batiniyah namanya. Kalau tak perlu sholat katanya, cukup iling saja. Sementara Islam itu dua pembahasannya. Yang pertama terkait dengan apa yang dalam batin, yang kedua apa yang dalam zahir. Jadi ada amal batin, ada amal zahir. Itu dulu didudukkan supaya tidak salah persepsi. Saya ulangi sekali lagi, ikhlas itu, niat itu adalah pekerjaan hati. Adapun tentang pelafasan itu hanya untuk membantu konsentrasi hati agar hilang was-was. Kadang ada orang yang pelupa dia, ini sholat apa? Sehingga ketika dia mengucapkan usolli fardhu zuhri, sengaja aku sholat fardhu zuhur, maka teringatlah hatinya. Kemudian di sini disebutkan lagi ada kalimat hunafa. Hunafa. Apa itu hunafa? Nabi Ibrahim disebut dengan hanif, orang yang hanif. Kita baca dalam iftitah, hanifam muslimah. Hanif dan muslim. Hanif dan berserah diri kepada Allah. Hanif itu maksudnya adalah menyingkirkan semua kepercayaan yang selain Islam. Dia hanya percaya sepenuhnya yang benar itu hanyalah agama Islam. Itu yang dimaksud dengan hanif. Dan gelar ini diperoleh oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu ada sebabnya. Waktu beliau berdakwah di negeri Irak. Negeri Irak itu sekarang sudah masuk bagian wilayah Turki, bagian timur. Ketika beliau berdakwah di sana, tidak ada seorang pun yang mau masuk Islam. Dan luar biasanya, cobaan besar bagi Nabi Ibrahim, dia lalu diikat, lalu dikobarkan api, itu masih ada sekarang
monumennya itu. Kobaran api yang besar di tempat yang besar, karena tidak mungkin dilemparkan oleh orang melalui tenaga manusia, maka dibuat semacam ketapel. Di situ diikat Nabi Ibrahim lalu dilemparkan ke api yang besar itu. Tidak ada seorang pun yang mau masuk Islam. Tapi pekerjaan dakwah itu bukan harus punya hasil. Kalau bicara hasil berarti Nabi Ibrahim tidak berhasil. Yang penting tugas itu dilaksanakan secara maksimal. Di sini alhamdulillah, kalaulah Nabi tahu di dekat Laut Belawan ini banyak orang yang sholat, betapa senangnya lah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mungkin tak pernah menyangka Islam itu akan datang sampai kemari. Alhamdulillah. Poin yang pertama tadi itu, ikhlas maksudnya adalah niat karena Allah, dan itu pekerjaan hati. Kalau ada niat tambahan boleh atau tidak? Kalau dia isinya kebaikan diperbolehkan. Umpamanya selain bapak-bapak, ibu-ibu berniat kemari tadi karena Allah, ada niat yang lain. Contohnya apa? Ingin jumpa ngobrol sama kawan, itu kan motif yang lain itu. Sepanjang dia bukan maksiat, maka itu diperbolehkan. Atau tadi kata Ustadz kita, imam kita, katanya nanti di akhir Ramadan bakal ada surprise. Itu kalau motifnya tambahannya itu juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau unsurnya, motifnya itu bermaksiat. Itu tidak boleh. Ada yang datang demi untuk melihat calon, misalnya calon istrinya, ingin ngobrol nanti sama dia, itu sudah motif yang tidak benar itu. Nah, itu dosa, itu tidak benar. Apa dalilnya? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tidak boleh itu seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia, Rabbana atina fid dunya. Dia hanya ingin dunia saja, niat karena Allahnya tidak ada. Semata-mata menginginkan kebaikan dunia saja. Keinginan untuk akhiratnya gak ada. Maka bahayanya kalau ada orang yang tidak ada motif keakhiratannya, ada orang jatuh di jalan, dia gak mau nolong itu. Apa untungnya sama saya, katanya gitu. Tapi kalau ada motivasi akhirat, motivasi Allah, pahala ridho Allah, dia akan tolong itu. Belum lagi ditambah kalimat yang dari Nabi, Allah masih mau menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah masih mau menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Lalu dalil berikutnya surah Al-Hajj ayat 37. Di sana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya.
Menurut para ulama yang dikatakan layyanallaha luhumuha wala dima'uha, itu maksudnya Allah tidak menerima kurban seseorang itu walaupun yang dikurbankan itu unta. Unta itu kan barang mahal. Tidak Allah terima kalau niatnya tidak karena Allah. Karena Allah tidak butuh unta, tidak butuh daging, apalagi darah. Yang Allah butuhkan adalah ketulusan hati, keikhlasan hati, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat diterimanya kurban. Di sini disebut kurban unta, menunjukkan bahwasanya ibadah yang nilainya banyak, maksudnya dananya banyak, pembiayaannya banyak, tetapi rugi dia kalau tidak diiringi dengan ikhlas, tidak diiringi dengan niat karena Allah. Maka kalau misalnya pernah melakukan suatu amalan di mana amalan itu motifnya bukan karena Allah, maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, pahala yang sebelumnya ditahan bahkan belum ada, Allah akan berikan kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang beristighfar, kepada orang yang mohon ampun atas niat yang keliru itu. Maka ulama mengatakan orang yang sadar terhadap kesalahan niatnya itu disebut dengan tajdidun niyah, memperbaiki, memperbaharui niat yang masih salah, niat yang masih keliru, yaitu niat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam An-Nawawi mengemukakan lagi dengan berdalil kepada surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu atau bahkan kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Nah, jadi kalau kita sudah baca dalil ini ketika sholat, tak perlu lagi kita was-was. Allah itu maha tahu. Tak perlu kita berlama-lama dalam konsentrasi. Kadang-kadang ada lagi yang mengulang, sudah Allah, nggak jadi, diulanginnya lagi Allah. Itu tak perlu terjadi. Ini logikanya begini Bapak Ibu. Seandainya ada orang yang mengangkat takbir, lalu kita pegang tangannya umpamanya, lalu kita tanya, saudaramu ngapain? Terus dia jawab, nggak tahu saya, entah mau ngapain pun ini. Nggak masuk dalam logika. Tentu saja orang yang melakukan sesuatu itu, insya Allah dia akan punya motif tertentu selama akalnya berfungsi, tidak dalam keadaan mabuk atau mengigau. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya pergerakan hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik, niat yang tak baik, Allah ketahui. Dan disitulah letaknya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada orang yang menuduh kafir seseorang, adilnya Allah itu kan yang dilihat juga hatinya. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya Islam, tapi kalau hatinya tidak, itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada orang yang diklaim sebagai orang yang matinya kafir, terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyelenggarakan jenazah itu dengan cara Islam, dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadilan Allah itu terletak kepada Dia tahu pergerakan hati setiap orang. Tulus tidak tulus itu Allah tahu. Ikhlas tak ikhlas Allah mengetahui. Jadi Islam ini adalah agama yang adil. Nanti di akhirat orang-orang itu akan dinilai dari sisi keikhlasannya. Bisa jadi dia bekerja sebentar, tapi ketulusannya itu murni karena Allah, maka itu nilainya justru lebih tinggi. Ada orang yang baru masuk Islam, lalu dia bergabung membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat senjata, lalu dia gugur di medan juang. Rasul mengatakan dia bekerja sedikit tetapi mendapatkan pahala yang banyak, tidak ada putus-putusnya. Karena apa? Motifnya itu lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada selama ini yang datang bekerja di sini tidak ada niat karena Allah, maka detik ini niatkan dia. Saya datang kemari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bernilai dia. Tapi kalau tidak, kosong saja, hanya sekedar untuk mencari nafkah saja, tidak ada motif akhiratnya, rugi dia. Mengambil program doktor itu dananya besar, itu ratusan juta. Ada teman selesai doktor baru wisuda, besoknya meninggal. Kalau dia tidak niatkan karena Allah, betapa ruginya dia. Waktu sudah banyak yang dikorbankan, dana juga banyak yang dikeluarkan. Menyandang gelar doktor cuma 1 hari. Kalau tak ada motif akhiratnya, rugi dia serugi-ruginya. Perbaiki niat atau hadirkan niat kalau belum ada niat itu. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka untuk membantu supaya kita tetap berada dalam niat karena Allah, pergi kerja kita baca minimal bismillah. Ini bismillah pun tidak, lupa dia. Tak pernah dia bilang bismillah. Bismillah. Ada sahabat makan, tinggal 1 suap lagi, teringat dia belum baca bismillah, dia katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari sejak awal makan sampai selesai makan. Setan yang dari awal ikut makan, ikut minum sama dia, tiba-tiba memuntahkan semua makanannya dan semua minumannya. Itu yang mengatakannya Nabi SAW sambil beliau tertawa melihat setan yang memuntahkan makan dan minuman yang sejak awal dimakan. Masuk rumah minimal kita baca bismillah.
nanti bapak-bapak pulang ke rumah, mau masuk rumah, baca bismillah, sebut nama Allah. Kalau tidak, kata Nabi, setan yang sejak awal mengikuti di perjalanan itu, dia akan ikut masuk karena tidak baca bismillah, orang yang mau masuk. Maka tata caranya setelah diucapkan bismillah, kalau di rumah ada orang, kita ucapkan assalamualaikum. Kalau di rumah tak ada siapapun, kita ganti dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka setan yang mau ikut masuk dengan bismillah dan ucapan salam, dia tak jadi ikut masuk. Dia ngomong sama temannya, hari ini tidak ada makan, tidak ada minum. Malam ini tidak ada tempat bermalam, tidak ada makan malam, tidak ada minum. Maka setan yang mengikuti, menggoda orang yang beriman, kurus kering, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang dibacakan bismillah, rumah itu barokah. Apa maksud barokah itu? Yang dimaksud dengan barokah itu adalah banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Kalau umur itu barokah, berarti banyak kebaikannya. Apalagi yang dikatakan barokah itu maksudnya rahmat Allah melimpah ruah. Sudah kita baca bismillah, sampai di tempat kerja kita ucapkan alhamdulillah. Maka seharian aktivitas kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya ada enggak ya? Ada ya. Waktunya sudah habis ya Ustadz. Ya, sudah selesai. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis, kita kembalikan kepada pembawa acara. Iya, kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik itu sepuran tema kita pada kajian hari ini ataupun dengan hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang pertama izin bertanya berkaitan dengan keikhlasan tadi Ustaz. Iya Pak. Kita beramal itu kepada Allah itu kan satu, kita merasa ini kebutuhan kita. Yang kedua, kita merasa harus mengerjakan itu karena takut disiksa. Yang ketiga, merasa melakukan itu karena berharap. Ini yang bagusnya yang mana nih Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kaitan dengan puasa juga, berkaitan dengan niat ini Ustaz. Kan dipelajari itu niat itu harus menyengaja, tertentu dan jelas sifatnya. Kalau dalam kaitan puasa ini, kalau katanya lupa niat, tak sah puasa. Tapi semisal tadi Ustaz bilang tak perlu diucapkan, kita bangun sahur. Kita tahu lah kita ini sahur mau ngapain kan gitu, bulan puasa sahur, bangun sahur, tapi tak diucapkan. Tiba-tiba udah
azan kok belum baca nawaitu shauma ghadin, apalagi niatnya ini modelnya niat cicilan gitu ya, Ustaz ya. Bukan niat sapu jagat, niat cicilan tiap hari dibaca gitu. Ini kira-kira gimana puasa nih Ustaz? Jadi itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditampung dulu, ya Ustaz, atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Pertanyaan yang sangat bagus Pak, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama tadi, mana yang paling bagus ya Pak ya? Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwasanya niat utama itu karena Allah. Adapun motif yang lain, selama dia bukan maksiat, itu diperbolehkan. Karena kita ini kan terdiri dari ruh dan jasad. Ada kebutuhan ruh, ada kebutuhan jasad. Jadi sepanjang kita bekerja dengan baik, lalu kita terima hak kita, itu sudah sah sebagai sesuatu yang sempurna. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa, khususnya Ramadan. Para ulama kita mengatakan karena sulitnya menentukan awal daripada start kita puasa itu, maka niat itu di malam hari juga sudah diizinkan. Kalau seandainya kita tak terbangun sampai lewat waktu sahur, sampai masuk waktu subuh, apakah puasanya itu terhitung sebagai sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Sulitnya menentukan start awal kita berpuasa. Jadi dalam istilah agama namanya itu rukhsah, keringanan. Jadi puasanya tetap terhitung. Sudah terjawab atau belum terjawab? Ya. Maksudnya begini Ustaz, kayak yang pertama tadi, semisal kita perintah sholat lah itu Ustaz ya, atau perintah puasa, manapun jadilah gitu Ustaz. Kita lakukan puasa itu karena kita merasa, kita paham puasa ini bagus untuk kita. Gitu ya, Ustaz. Jadi niatnya itu melakukan puasa itu karena puasa ini bagus, kita semacam kebutuhan gitu ya. Kita sudah merasa itu kebutuhan kita. Lalu ada juga niat karena takut, ya puasa ini kena siksa. Ya. Ada juga berpuasa itu karena dia berharap, ya puasa itu besar kali pahalanya gitu ya. Ini masuk ikhlas nggak ini yang seperti ini? Terus yang kedua tadi, ini mungkin karena tak sempat sholat taraweh gitu kan. Kan kalau sholat taraweh kan tetap diingatkan berniat. Tak sholat taraweh dia. Lalu bangun dia sahur. Makan dia kan, karena itu bulan puasa. Tak ada niat-niat nih, tapi dia memang bangun tuh sahur lah gitu ya. Sahur itu ya tentunya untuk puasa gitu. Iya, Pak. Tapi tak ada di kosatnya, tak ditentukan lah ini yang di dalam hatinya, pokoknya puasa, bangun aku puasa, bulan Ramadan ya puasa. Apakah seperti itu tuh bisalah dianggap sudah berniat puasa gitu? Iya. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi tentang qasad, ta'yin, ta'arrud itu kan dalam sebahagian ijtihad ulama. Sedangkan ulama yang lain mereka hanya memberikan penjelasan secara global saja, bahwa setiap manusia yang dewasa dan berakal, ketika dia akan melakukan suatu perbuatan,
itu pasti ada niatnya. Bapak mau pergi ke mall, kan tidak perlu kita katakan sengaja aku pergi ke mall ingin membeli baju raya, ingin membeli HP baru, ingin membeli, itu repot. Kira-kira bisa dipahami itu Pak ya. Begitulah ulama kita yang lain. Makanya kalau dalam mazhab Hambali, tadi yang Bapak sebut tuh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dia mengatakan karena Nabi mengatakan apabila engkau mau sholat fakabbir, maka ucapkan takbir, Allahu Akbar. Sangat mudah itu. Tadi saya contohkan ketika ada orang takbir, umpamanya kita pegang tangannya gini, terus kita tanya, aku mau ngapain bang? Entah mau ngapain, saya nggak tahu ini kan nggak mungkin itu. Secara logika itu tidak akan terjadi, bukan tidak bisa diterima, tidak akan terjadi. Sepanjang dia berakal, dewasa dia, maka insya Allah niat itu tetap ada. Jadi mudah ya Pak ya, Islam itu mudah. Adapun yang Bapak tanyakan tadi, apakah dia sudah masuk kepada keikhlasan? Iya, karena ada motifnya, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sudah terjawab atau masih bingung, Pak? Alhamdulillah. Ya, kami persilahkan lagi kepada Bapak Ibu jemaah kami sekalian, bagi yang ingin bertanya. Sepertinya sudah jelas Ustaz. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah niat itu dirubah di tengah jalan atau dibuat dua gitu? Misalnya umroh dan pada situ kerja sila umroh lalu biar alat tangan gitu. Pada sampai sana loh, soalnya dia dirubah, niat dengan Allah ini misalnya. Atau niatnya dua gitu, misalnya satu kegiatan ibadah yang dua. Putus-putus suaranya Pak tadi. Yang pertama tadi niatnya itu berubah gitu, di tengah jalan. Bisa berubah gitu kan. Kemudian niatnya dua, boleh nggak dua atau tiga gitu. Jadi tidak satu niatnya. Misalnya ke sana gini, terus nanti kalau ada gini gitu. Terus satu lagi bisa umroh, kemudian nanti bisa Buahiro, terus yang lain apa gitu. Iya. Bisa nggak kita sekali kegiatan sana? Apakah itu jadi ibadah juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat bagus juga Pak. Alhamdulillah. Kalau memperbaiki niat itu namanya tajdidun niyah. Memperbaiki niat yang salah. Berangkat umroh supaya dapat titel, dipanggil orang sebagai haji. Karena yang pulang umroh pun dipanggil Pak Haji juga. Nah, itu perbaiki Pak niatnya Pak. Astagfirullahaladzim, salah niatku. Jadi itu ya tentang yang kedua ya Pak ya,
Tadi yang memperbaiki niat yang pertama pertanyaan Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau motifnya double boleh tidak? Al-Quran menyebutkan tidak ada dosa bagimu ketika kamu berangkat haji itu ada motif dagang juga. Disebut Pak di dalam Al-Quran. Jadi itu clear. Kenapa dibolehkan berdagang? Karena kita punya kebutuhan jasmani namanya. Dulu sebelum ayat Quran itu turun yang membolehkan haji dan juga sambil berdagang, seluruh masyarakat Makkah Madinah itu menutup tokonya, Pak. Mereka takut dosa, mereka takut ibadahnya nggak diterima. Lalu turun ayat itu, diperbolehkan sambil juga berdagang. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya yang afdol itu kalau dia khususkan untuk beribadah. Tapi kalau dia mau sambil berdagang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya jangan pula gara-gara berbisnis, sibuk dengan bisnis, ibadahnya jadi terbengkalai. Itu yang harus diperhatikan. Begitu Pak. Jadi Islam itu longgar dan mudah, tidak saklek, tidak kaku. Contoh Pak yang lain. Dulu ada satu tiang di Masjid Nabawi itu dikhususkan dan diizinkan oleh Rasulullah sebagai umpan anak panah, latihan memanah. Satu khusus tiang Masjid Nabawi. Dan pernah juga ada yang latihan bela diri di Masjid Nabawi. Menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam itu tidak hanya mementingkan yang ukhrawi saja atau yang duniawi saja, tapi seimbang ke dua-duanya. Makanya doa, keinginan, cita-cita yang sering diucapkan oleh Nabi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, dan jangan sampai singgah di dalam neraka. Oh, Nabi itu pernah berdoa supaya hidup dalam keadaan miskin, nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang miskin. Itu khususiyah untuk Nabi saja, untuk yang bab itu. Tidak boleh itu kita amalkan. Kalau kita doa itu jangan begitu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah ruah. Karena para sahabat adalah sebagiannya para saudagar yang kaya raya. Bahkan anak menantu Nabi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu adalah pedagang yang sukses, pebisnis yang unggul. Apakah sudah terjawab atau masih membingungkan Pak? Alhamdulillah. Pakai pengeras suara boleh Pak? Supaya bisa didengar dengan oleh yang lain Pak. Saya anggap yang saya pahami tidaklah merusak niat kita, ibadah kita dengan niat yang bercabang banyak. Iya, sepanjang dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bro, ini habis ini gitu. Iya. Pergi ke mana ini gading dengan yang lain. Ini maksudnya di
niat aja tidak masalah. Kalau pelaksananya kan belum selesai di niat. Iya. Laisa alaikum, ini teksnya ya Pak ya. Teks ayatnya ini ya. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Itu dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada dosa bagimu orang yang melaksanakan ibadah haji itu juga dengan tujuan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari clear dia. Dalilnya langsung Al-Qur'an. Tapi kalau ada niat yang buruk, nah itu juga clear tidak boleh. Jadi kalau bahasa sederhananya itu begini Pak. Kalau kita kerja niatnya yang pertama, niat utama karena Allah. Lalu motif yang berikutnya ingin mendapatkan gaji yang besar. Ternyata gaji tidak besar. Bapak tidak akan kecewa. Kenapa? Karena masih ada lillahi ta'ala. Tapi kalau lillahi ta'alanya tidak ada, yang ada hanya motif duniawi saja, begitu Bapak tidak mendapatkan yang Bapak inginkan, dalam hal ini tadi gaji besar, itu Bapak tak punya nilai apapun, ya hampa ya. Itu bahasa sederhananya seperti itulah kira-kira. Sudah, mohon maaf Pak, sudah terjawab Pak? Alhamdulillah. Bapak silakan Pak. Ya Pak. Dia pergi dibiayai dari tempat, tapi tidak ada tadi, nggak ada bilang declare ya, wakil sebagian dibiayai karena dia mengalami pesantren, itu sah nggak ini? Saya belum jelas tadi Pak kalimatnya Pak. Ya misalnya petugas haji sekarang ini lah kita. Petugas haji. Kita kan misalnya yang berangkat dibebani biaya sharing juga, tapi itu nggak ada diucapkan, dijaharkan maksudnya uang ongkos haji kita itu ikut membiayai petugas yang mau berangkat. Dia kan ikut haji dan sambil bekerja. Apakah haji dia itu sah juga? Karena dia nggak ada bilang sama kita yang uang kita dipakai untuk biaya dia pergi. Nah, itu sah nggak ya? Ya. Pertanyaan yang bagus juga ya Pak, alhamdulillah. Di awal Bapak apakah sudah tahu berapa nominal yang harus dikeluarkan Pak? Tahu semua ya. Kita sebut saja misalnya 30 juta ya Pak. Itu harga yang dibayarkan. Untuk mendekatkan pemahaman, Bapak beli HP ini, ya kan, umpama harganya 2 juta. Itu tidak mesti detail yang 2 juta itu untuk salesnya. Tidak mesti detail juga yang untuk yang bawa Bapak ke tokonya misalnya gitu kan. Yang penting kalau dalam interaksi itu adalah ada unsur ridho dengan ridho juga. Rela sama dengan rela. Jadi rela yang kita keluarkan maksudnya ridho dengan ridho. Tidak ada unsur paksaan. Maka itu tetap sah Pak. Karena Bapak membayar sesuai dengan dana yang dibebankan. Ini kita belak-belakan saja. Kadang-kadang ditawari kita kan, tolong carikan jamaah Ustaz. Nanti ada fee-nya untuk Ustaz. 1 orang 1 juta. Itu tidak perlu dijelaskan, nggak masalah Pak, kepada orang yang membayar.
seperti jual beli tadi. Yang penting Bapak rela gitu. Itu sudah sah. Nggak perlu disebutkan sebagai apa, kecuali kalau ada kaitannya dengan dana umat, dana bersama, umpamanya seperti kegiatan yang sekarang ini. Itu kan bukan dana pribadi, dana umat, dana bersama, dana perusahaan. Maka itu harus ada kejelasannya, ada administrasinya, ada birokrasinya. Kenapa? Karena itu bukan milik sendiri, tapi dia milik perusahaan, milik orang banyak. Harus jelas dia uang itu kemana dia. Tapi kalau kaitannya dengan pribadi itu tidak perlu dirincikan. Yang penting kalau Bapak sudah rela itu sudah sah. Tak perlu Bapak mendapatkan informasi. Jadi kalau untuk Ustadz itu nanti berapa? Tersinggung pula nanti Ustadz itu kalau misalnya harus begitu. Jadi tetap dia sah Pak, karena di awal itu Bapak juga ridho mengeluarkan dana yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan dana yang dijadikan sebagai biaya yang jadi Pak, sebagai pimpinan hajinya itu ya dapat tambahan pahala lah untuk Bapak sebagai amal soleh juga. Mudah-mudahan insya Allah. Apakah sudah terjawab Pak atau masih membingungkan? Yaitu untuk mendekatkan pemahaman saja Pak. Karena itu dana-dana pribadi, bukan dana bersama, maka dia harus tidak perlu dipublikasi. Oh ya. Iya Pak. Kalau peruntukannya bukan untuk tujuan itu maka tidak boleh. Tidak boleh Pak. Untuk pembangunan jalan, ya kan Pak. Tidak boleh. Dia khusus untuk itu saja. Kalau sudah dikumpulkan punya orang banyak, itu kan lain lagi ceritanya, itu harus ada laporan pertanggungjawabannya itu. Begitu Pak. Iya. Benar Pak. Kalau untuk birokrasi administrasi ini kan ketat ya Pak ya. Kita ambil contoh, kalau misalnya ada dana itu pengeluarannya kemana dia kan harus ikut poin Pak. Kalau tidak ikut poin-poin yang ada itu, begitu nanti tim audit datang, kemudian ditanya ini kemana ini, kan tidak ada poinnya di sini, itu kena itu. Dia mau berkelah bagaimanapun nggak akan mungkin bisa dia berkelah kalau di situ ada tekenan dia kan gitu. Jadi tidak sembarangan kalau untuk bab yang sudah terkumpul jadi dari banyak orang itu pertanggungjawabannya sudah berbeda dia. Dia tanggunglah dosanya masing-masing ya Pak. Ya, saya rasa cukup. Sekarang kita minta Ustaz untuk memimpin doa Ustaz. Baik.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.